nama saya Ada Dinda Fahmi. Saya Rahelia Purwati. Saya Devi Nur Fajrang Raini. Nah, kami dari kelompok 7. Nah, di video kali ini kami akan membahas materi terkait implementasi etika di pasar modal. Nah, simak terus video berikut ini ya. Mari kita mulai dengan memahami apa itu pasar modal. Jadi, pasar modal merupakan tempat pertemuannya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Jadi bayangkan, ini seperti sebuah pasar tradisional. Namun yang diperjualbelikan adalah instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Nah, pasar modal ini memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang ingin mengembangkan dananya. Terus yang kedua, yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya. Dengan adanya pasar modal, terjadi perputaran ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pasar modal, terdapat beberapa pelaku utama yang saling berinteraksi. Yang pertama ada emiten, yaitu perusahaan yang menerbitkan efek untuk mendapatkan dana. Kemudian ada investor atau pemodal yang menginvestasikan dananya. Nah, selain itu, ada perusahaan efek yang bertindak sebagai perantara perdagangan, dan yang tidak kalah penting adalah lembaga penunjang seperti Biro Administrasi Efek, lalu kustodian, lalu wali amanat, dan pemeringkat efek. Semua pelaku ini memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas pada pasar modal. Sekarang, mari kita bahas 5 prinsip etika fundamental dalam pasar modal, yaitu yang pertama, transformasi keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan informasi. Lalu yang kedua, akun skalabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban. Lalu yang ketiga, responsibilitas, yaitu kesesuaian pengolahan dengan peraturan yang berlaku. Keempat, independentasi, yaitu pengolahan secara profesional tanpa benturan kepentingan. Dan kelima, kewajaran dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders. Nah, kelima prinsip ini sangat terkait dan membentuk fondasi etika di pasar modal. Next, berikutnya yaitu kewajiban transparansi. Apa sih transparansi? Transparansi merupakan kewajiban utama dalam pasar modal, di mana setiap emiten wajib menyampaikan informasi material yang mencakup laporan keuangan, aksi korporasi, dan perubahan manajemen. Nah, di mana pelaporan ini dilakukan secara berkala, seperti laporan keuangan triwulan dan tahunan, serta secara insidentil ketika terjadi peristiwa penting yang dapat mempengaruhi harga efek. Ketepatan waktu pelaporan sangat krusial untuk menjaga kesetaraan informasi bagi semua investor. Nah, next, larangan dalam pasar modal. Nah, di mana dalam pasar modal ada beberapa praktik yang dilarang keras. Yang pertama adalah insider trading atau perdagangan dengan informasi yang mendalam. Nah, hal ini terjadi ketika seseorang yang memanfaatkan informasi yang belum publik untuk keuntungan pribadi. Nah, selain itu, ada manipulasi pasar yang bisa berbentuk marking the close, manipulasi harga penutupan. Pioneering menguasai saham untuk mengendalikan harga, dan pooling interest kesepakatan untuk mengendalikan harga. Nah, di mana semua praktik ini dilarang karena mencederai prinsip keadilan pasar. Nah, next, berikutnya perlindungan investor. Nah, apa sih perlindungan investor? Perlindungan investor merupakan aspek krusial dalam pasar modal, di mana setiap investor memiliki hak-hak yang harus dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, perlakuan yang setara, dan hak suara dalam RUPS. Nah, untuk menjamin hak-hak ini, terdapat mekanisme pengaduan yang dapat ditempuh investor jika merasa haknya dilanggar. Nah, mekanisme ini harus transparan dan dapat diakses dengan mudah oleh semua investor. Nah, next, berikutnya yaitu pengawasan pasar modal. Pengawasan pasar modal di Indonesia dilakukan berlapis. Di tingkat tertinggi yang ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang memiliki kewenangan regulasi dan pengawasan. Nah, kemudian ada Bursa Efek Indonesia yang mengawasi perdagangan sehari-hari. Nah, selain itu ada Self-Regulatory Organization yang membantu pengawasan di bidang spesifik. Sistem pengawasan berlapis ini penting untuk menjamin integritas pasar modal. Yang selanjutnya ada sanksi pelanggaran.
Setiap pelanggaran di pasar modal akan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Ada 3 jenis sanksi. Yang pertama ada administratif, perdataan, dan pidana. Sanksi administratif bisa berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin sanksi perdata. Biasanya berkaitan dengan ganti rugi, sedangkan sanksi pidana bisa berupa denda hingga kurungan penjara. Pengenangan sanksi ini bertujuan memberikan efek jera dan menjaga integritas pasar. Yang selanjutnya ada implementasi Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau GCC diimplementasikan melalui beberapa organ penting. Ada komite audit yang mengawasi laporan keuangan, komisaris independen yang menjaga objektivitas pengawasan. Selain itu, ada sistem pengadaan internal dan manajemen risiko dan memastikan perusahaan berjalan sesuai aturan dan mengelola risiko dengan baik. Semua itu membentuk sistem tata kelola yang baik. Dan terakhir, mari kita bahas best practices dalam etika pasar modal. Yang pertama, keterbukaan informasi secara proaktif, tidak menunggu diminta. Yang kedua, program edukasi investor yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, adanya reverse sweeping system yang melindungi pelapor pelanggaran. Dan yang keempat, sertifikasi profesi bagi pelaku pasar modal. Praktik-praktik ini telah terbukti efektif dalam menjaga integritas pasar. Oke guys, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. See you at the next presentation.